Hai guys, kembali lagi bersama saya Nidesa Putri Dewi dengan NIM 2301110142. Jadi pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester Object Oriented Programming. Jadi saya akan membuat dua proyek berdasarkan UML class diagram yang diberikan oleh dosen saya. Proyek yang pertama itu diberi nama UTS V1 yang menghasilkan output jika jumlah penumpangnya 4, maka status operasional mesin itu false. Dan jika jumlah penumpang 6, maka status operasional mesinnya itu true. Nah, untuk mendapatkan output seperti ini memerlukan dua kelas. Yang pertama itu ada kelas mobil dengan protected atribut mesin beroperasi dan tipe data boolean. Lalu terdapat dua konstruktor. Yang pertama ada konstruktor mobil dengan nilai default. Jadi di sini mesin akan disetting tidak hidup atau false. Lalu yang kedua ada mobil, konstruktor mobil yang berisi parameter. Dan ada 3 metode, yaitu jika start akan menyimpan nilai true atau mesin akan aktif, dan stop menyimpan nilai false, artinya mesin mati. Lalu status operasional mesin digunakan untuk membalikan status mesin. Dan adapun subclassnya dari mobil itu adalah MVP. Jadi MVP akan mewarisi semua atribut dan metode dari kelas mobil. Yang pertama ada atribut privat, yaitu jumlah penumpang dengan tipe data integer. Dan ada dua konstruktor, yang pertama MVP default dan yang kedua MVP yang berisi parameter. Dan ada dua metode, yaitu setter dan getter. Nah, untuk yang UTS kedua itu hampir sama, hanya beda di output. Ada beberapa kita perlu menambahkan metode, yaitu metode bersuara yang terakhir pada kelas binatang ini untuk menampilkan judul binatang bersuara ini di outputnya. Dan untuk metode bersuara di kelas anjing ini digunakan untuk menampilkan output yang terakhir, yaitu anjing menggonggong. Nah, untuk sisanya sama saja. Jadi saya akan coba buat di Apache Notebook. Pastikan kalian memposisikan folder yang kalian buat itu di Java Weekend, lalu Java Application, next. Kita beri nama UTS V1. Jadi kita perlu menunggu beberapa saat. Oke, sudah. Di sini saya akan langsung membuat UTS V2-nya agar nanti tidak loading lagi. Oke, UTS V2 kita tutup dulu, kita simpan, kita fokus di source page UTS V1. Kita akan menambahkan kelas yang kita tentukan, yaitu kelas mobil. Dan kelas MVP. Nah, jangan lupa karena kita diminta tadi mengolah datanya mengolah kodenya itu di main, jadi UTS V1-nya itu bisa kita ganti jadi main. Kalau nggak diganti sih nggak masalah ya buat kalian. Yang pertama saya akan membuat mobilnya dulu. Kita hapus komennya agar lebih bersih. Kita membuat atributnya yang kita ketahui bahwa itu protected ya. Protected dengan tipe data boolean. Namanya mesin beroperasi. Nah, jika sudah jangan lupa mengisi titik koma. Lalu kita buat konstruktor
publik, mobil. Pertama kita akan membuat konstruktor yang default. Ini kita isi dengan this, mesin beroperasi sama dengan false. Kenapa false? Karena ini mesinnya dianggap masih mati, jadi kita beri nilai false. Lalu kita buat lagi konstruktor yang berisi parameter. Parameternya bisa di copy saja. Lalu kita buat lagi next kita buat metodenya. Jangan lupa tipe data. Karena ini start, maka nilainya menjadi true. Dan jangan lupa kalian mereturn ya. Lanjut, kita buat yang stop. Yang terakhir itu kan kita memerlukan ini ya, status operasional mesin. Kita buat public tipe data status operasi. Nah, jika sudah, kita langsung return this. Oke, sudah selesai. Lanjut ke MVP-nya. Tadi sudah saya jelaskan kalau MVP ini adalah subkelasnya mobil. Jadi kita tambahkan extend di sini agar si MVP bisa mewarisi semua atribut dan metodenya kelas mobil. Di sini kita juga memerlukan atribut tadi, yaitu jumlah penumpang dengan tipe data integer. Lalu kita juga perlu MVP, konstruktor MVP 2 ya. Nah, ini nilainya itu kan kosong. Jumlah penumpang sama dengan 0. Kita setting kosong dulu. Lalu di sini kita ambilkan atribut dari kelas mobile ya. Dan juga dari kelas MVP itu sendiri. Lalu kita panggil dulu konstruktor dari kelas mobil itu. Nah, jika sudah, kita buatkan setter dan getter untuk si jumlah
penumpangnya. Nah, di sini seperti ini saja. Lalu kita buat kegiatan. Selesai. Kita selanjutnya melanjutkan di main ya. Di main itu pertama kita di import metode input yang kita pakai. Kalau di sini saya memakai Goption. Nah, di sini saya akan meminta pengguna menginput jumlah penumpang 1. Karena ini string dan kita memerlukan datanya itu integer, kita ubah saja tipe datanya menjadi integer. Setelah itu kita akan membuat objek dari kelas MVC ini MVC ini kita panggil kelasnya. Nah, sudah. Jika sudah, kita perlu mengecek datanya untuk menentukan apakah mesinnya itu bernilai true atau false. Seperti yang tadi saya katakan, jika 4 itu false dan jika 6 itu true, berarti kondisinya itu if jumlah 1 sama dengan 6, maka nilai mesin operasionalnya itu start atau true. Jika jumlah 1 sama dengan 4, maka status operasional mesinnya itu stop atau false. Kita perlu menyimpan inputan dari pengguna dan status mesin dari inputan pertama. Jadi kita di sini membuat string output 1 jumlah penumpang ditambah MVC get jumlah penumpang, lalu ditambah n status
operasional mesin ini tanda kondisi status operasional mesin. Nah, untuk output yang kedua ini bisa kita salin atau jika kalian mau ketik juga boleh. Seluruh angka 1 itu diganti jadi 2. Nah, ini bagian ini itu tidak perlu lagi, cukup sekali saja. Lalu kita buatkan output untuk gabungan keduanya. Simple aja, string final output sama dengan output 1 ditambah N ini untuk enter ya. Lalu kita ingatkan the option frame so message dialog null. Di sini kita ketik final output. Nah, jika sudah, kita coba bisa run. Masukkan jumlah penumpang ke 1 ke 4, kedua ke 6. Nah, hasilnya sudah sesuai ya. Ataupun jika dibalik, misalnya ingin true lebih dulu. Oke, kita tunggu saja sebentar. Nah, maka hasil status operasional mesin itu mengikuti dengan jumlah penumpang yang pengguna inputkan. Oke, karena UTS 1 sudah selesai, kita lanjut ke UTS 2. Di sini kita ubah dulu menjadi my. Lalu kita juga buat 2 kelas. Ada binatang ada juga nah dikasih salah guys salah kenapa saya itu terus new Java class sudah. Oke, pertama kita akan buat binatang kedua dulu. Yang diperlukan nama protected string ya.
ini nilainya itu string, tapi kosong. Lanjut kita buat yang berisi parameter. Jadi kita buat getternya ya. Oke, nah ini bersuara perlu kita tambahkan untuk di judulnya ini. Kita panjang, klik, ring, bersuara, lalu hitung, bintang, bersuara, titik. Kita sudah lanjut di kelas anjing. Kita tambahkan extend binatang agar si anjing ini juga mewarisi atribut dan metode yang ada di kelas binatang. Untuk kelasnya itu privat, tipe datanya string, public, public. Ini kita isikan atribut yang ada di kelas binatang dan kelas anjing. Nah, jika sudah, kita ketik super untuk memanggil si konstruktor yang ada di kelas binatang. Lalu lanjut publish publish set price versi. Nah, lalu kita buat getter juga, string get price return this next. Diperhatikan juga di sini tuh juga ada metode bersuara dan di datanya string untuk menampilkan anjing menggonggong. Berarti kita buatkan public string bersuara
Lalu return anjing menggonggong. Tanpa titik, titik koma di belakang. Oke, lanjut ke apa namanya? Ini main. Sama seperti yang sebelumnya, saya menggunakan J option J option P. Di sini pertama saya akan membuat objek binatang biasa dan mengambil suaranya yang untuk judul tadi. Oke, caranya panggil kelasnya, lalu new, lanjut untuk mengambil suaranya, bersuara. Saya meminta inputan dari pengguna. Eh, 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 Masukkan nama anjing. Lalu untuk ras, oke, jika sudah, kita buat objek anjing dengan nama dan ras yang pengguna inputkan. Jika sudah, kita menuliskan output apa yang harus dikeluarkan. Dari cluster baru N ini ingat untuk enter. Lalu nama ini play untuk get nama dan play a get class play ditambah untuk menampilkan anjing menggonggong kita juga panggil a bersuara. Selesai, kita print outputnya.
Ini kita kasih 0. Ini kasih output. Sudah, kita run. Kita nama anjing bull. Anjing bulldog. Oke, selesai. Sudah sesuai ya dengan yang diminta. Baik, sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai